Masyarul muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang mendengar ayat ini, maka hendaknya mempersiapkan akal dan pendengarannya. Karena apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan harfun nida kepada kita orang-orang yang beriman, maka siapkanlah pendengaran dan akal. Kenapa? Karena setelah nida tersebut, setelah panggilan tersebut, pasti ada dua kemungkinan. Kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita perintah, atau bisa jadi kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita larangan. Dan dalam ayat ini Allah memberikan perintah kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman tanpa terkecuali, laki-laki maupun perempuan yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia, Allah sebut semuanya di sini. Wahai orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang mengaku dan mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah? Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Bertakwa, ikhwatal iman. Pesan Allah Subhanahu wa taala bertakwa. Apa itu takwa? Ya, takwa adalah kehati-hatian kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan upaya yang besar untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Ya, bukan takwa yang sekedarnya, namun takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya sebagaimana telah disebutkan ya oleh para ulama adalah takwa yang mampu menghasilkan rasa roja, berharap kepada Allah. Ketika kita melakukan ibadah, salatkah itu, puasakah itu, sedekahkah itu, maka kita berharap kepada Allah agar amalan ini diterima, terkabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh dan menjadi ladang pahala untuk kita di yaumil qiyamah kelak. Kemudian takwa juga akan menghasilkan rasa khauf. Ya, takwa yang sebenarnya akan menghasilkan rasa khauf. Apa itu khauf? Takut. Orang-orang yang bertakwa dia takut ketika dia berbuat dosa akan azab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuknya. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada orang-orang yang kufur terhadapnya. Allah akan memberikan balasan yang setimpal terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya dengan kesadaran mereka dan menentang kepada kebenaran. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi takwa yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar takwa. Bukan takwa pada hari ini saja. Atau takwa hanya sebatas dengan lisan. Saya bertakwa, saya bertakwa. Itu omong kosong. Ya, bertakwa yang dimaksud adalah takwa yang benar-benar merealisasikan apa-apa yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran dan apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Gitu ya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, jalankan. Apapun yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, tinggalkan. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya, maka tinggalkan. Dan apapun yang diperintahkan Rasulullah dalam hadisnya, maka jalankan dengan kemampuan kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah dimanapun kita berada. Baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Baik dalam keadaan ya sendiri maupun bersama dengan teman-teman. Ya, prioritaskan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat dimanapun kita berada. Allah memberikan saksi untuk kita semua dengan mengutuskannya para malaikat-malaikat untuk mencatat amal-amal kita. Kiraman hafizin, ya. Allah utus kepada kita semua kiraman hafizin. Ya, orang-orang atau bangsa malaikat ya untuk mencatat perbuatan-perbuatan kita baik yang buruk maupun yang benar. Ya. Yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat tersebut untuk mencatatnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan hendaknya janganlah sekali-kali kita meninggal dunia kecuali kita dalam keadaan beragama Islam. Kenapa harus beragama Islam? Karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan telah kami ridhai Islam sebagai agama. Itu kata Allah Jalla Jalaluh. Jadi Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun meridhai orang-orang yang beragama Islam. Ya, orang-orang yang menjalankan syariatnya dengan baik dan benar. Ya, orang-orang yang menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya, keridhaan Allah kepada para sahabat karena mereka adalah orang-orang yang taat terhadap Al-Qur'an, apapun yang diperintahkan Allah.
ya, dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Begitu juga taat kepada Rasulullah dan menjauhi sesuatu yang dibenci atau yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka janganlah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Al-Islam, apa itu Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, beragama Islam itu apa? Orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan diri kita kepada Allah. Serahkan urusan-urusan kita kepada Allah. Karena Allah yang mengatur urusan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan bertanggung jawab terhadap makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan. Serahkan. Pasrahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislamu lillah. Dengan cara apa? Jangan cara mentauhidkan Allah. Kita mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Kita yakin, ya, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Allah menciptakan indahnya samudra, Allah menciptakan betapa luasnya daratan dan betapa indahnya fatamorgana yang kita lihat di kehidupan dunia ini. Serta Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari tangannya sendiri dengan tanah liat, tanah yang kerontang. Ya. Dan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ini teguran untuk kita semua agar kita mengingat bahwa Allah telah menciptakan kita dan tidak boleh kita durhaka kepada Allah. Wahai manusia, secara umum Allah menyebut manusia. Manusia siapapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan terlahir di atas muka bumi ini. Kata Allah Jalla Jalaluhu, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu terperdaya? Kenapa kalian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang telah menciptakanmu dan telah menyusun kejadianmu. Ya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah yang telah memberikan bentuk, rupa dan wajah untukmu, yang menyempurnakanmu. Kenapa kalian durhaka kepada Allah? Ya. Kenapa kita enggan? Kenapa kita kemudian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Maka perlunya kita menumbuhkan tauhid rububiyah. Agar kita tahu bahwa Allah menciptakan kita, ya, Al-Khaliq wal Ma'bud, yang menciptakan dialah yang akan kita sembah, yakni Allah Jalla Jalaluhu. Inilah realisasi daripada kalimat syahadat kita, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang menciptakan kita itu sendiri. Maka konsekuensi kedua dengan berserah diri yaitu mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Allah telah memberikan hak untuk kita dan kewajiban untuk kita, dan diantara, ya, kewajiban kita adalah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah kepada hamba-hamba yang menyembahnya, hamba-hamba yang saleh, yang beriman kepada Allah, agar tidak mengazabnya ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jadikanlah diri ini kemudian mentauhidkan Allah dalam rububiyah maupun uluhiyah. Ya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingan dalam sesembahan, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala itu wahid, ya, esa, ahad. Ya, Allah itu ahad, dan tidak hanya wahid, ahad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad. Katakanlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu esa, ahad. Allahus samad, dan Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakan, tidak beristri dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Quran surat Al-Ikhlas ini membawa kita kepada tauhid uluhiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala esa, ya, zat yang wajib untuk kita ibadahi. Adapun sesembahan kepada selain Allah, maka itu kebatilan yang besar, dan kita khawatir, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesyirikan ini, karena kesyirikan akan Allah Subhanahu wa taala bawa untuk menyicipi neraka yang menyala-nyala apinya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga menyebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah kepada Allah, bukan untuk berfoya-foya, bukan kemudian untuk menikmati dunia kemudian lupa akhirat, bukan. Ingat ikhwatal iman yang azanallah. Ingat bahwa, ya, kematian itu hanya satu kali. Adapun hidup dua kali. Kita hanya mati di dunia, kemudian kita akan hidup di dunia dan hidup kembali di akhirat. Dan tidak ada mati dalam akhirat, tidak ada. Jadi apa dayanya hari ini kita manfaatkan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya,
untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tazawwadu fa inna khairadz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal atas kalian yaitu ketakwaan kepada Allah. Barang siapa yang ingin menghadap kepada Allah, berbekallah takwa. Karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, Allah akan memudahkan urusan hidup kita. Sebagaimana firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap problematikanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah-arah yang tidak disangka untuknya. Maka kemuliaan yang besar ikhwani wa akhwati fillah ketika kita mampu merealisasikan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala.